Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, pada malam hari ini kita dari kelompok 2 akan melakukan coaching, praktik coaching modul 2.3, di mana nanti mungkin pembagian sesi waktunya setiap kali ada teknik coaching di sini, kita akan dibagi waktu semaksimal 15 menit. Bergantian seperti itu. Saya nanti menjadi coaching dan ibu menjadi coachee dan menjadi coach dan menjadi coachee dan sebaliknya mungkin nanti seperti itu. Jadi kita di sini bisa saling sharing saja ya Bu ya untuk semuanya. Mungkin ada kesepakatan dulu di antara kita Bu, seperti apa mungkin dari ibu untuk usulannya. Kenapa Bu? Tekniknya seperti apa mungkin usulan. Apanya? Teknik seperti apa maksudnya? Kita langsung aja atau kan tadi maksimal 15 menit. Mau siapa dulu Bu? Saya jadi coachee dulu, mungkin Ibu jadi coachnya. Kemudian nanti bertukar. Saya jadi coachnya, Ibu jadi coachee-nya. Begitu Ibu? Ya. Boleh Ibu. Kita sekarang mulai dari jam. Ibu, saya terdengar suara saya? Terdengar Bu. Suara saya jelas Bu? Iya, jelas. Takutnya ada trouble soalnya hujan ya Bu ya di mana-mana jadi. Oh iya. Mudah-mudahan lancar ya, amin. Ya, amin. Ya sudah. Saya berarti menjadi coach dulu ya Bu ya? Ya. Ya. Saya permasalahan yang kemarin aja Bu ya. Ya, kita mulai. Ya. Siap Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dina, apa kabar? Baik Ibu, Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik juga Ibu. Bagaimana dengan kondisi kelas Ibu dan anak-anak? Apakah baik? Saya sedikit galau Bu. Aduh saya bingung, ada siswa saya yang istilahnya sudah hampir 2 minggu ini tidak masuk sekolah, dan saya dengar dari teman-temannya dia itu mau mengundurkan diri Ibu. Jadi itu yang bikin saya bingung gitu kan, kasihan lah gitu kan sekarang apalagi mau kenaikan ke kelas 2 ya gitu kan, tinggal berapa bulan lagi tapi dia udah masuknya udah banyak. Saya takutnya dia tidak naik kelas dan tidak bisa melanjutkan sekolah gitu Bu gitu. Iya baik, sekarang jadi ada problem gitu ya Bu ya di dalam kelas Ibu, ada anak yang tidak masuk sedangkan ya Ibu inginnya semuanya terpenuhi ya Bu, haknya gitu ya Bu ya. Betul Ibu. Terlihat sepertinya ini sekali apa sih merasa benar-benar bingung dengan permasalahan itu. Ya sudah, coba kita menggunakan teknik stop ya Bu, tarik nafas, ditahan, lalu pikirkan hal positif ya Bu. Coba kita bersama-sama untuk melakukan hal tersebut. Coba tarik nafas, boleh dipejamkan matanya. Coba ditahan, bayangkan hal-hal positif di dalam diri Ibu, hal-hal positif di dalam kehidupan Ibu. Buang nafas perlahan. Kita coba lagi, 2 kali lagi ya Bu ya. Tarik nafas. Cara perlahan, ucapkan rasa syukur di dalam diri Ibu karena telah dianugerahi berbagai keindahan di dunia ini. Tahan dan buang nafas. Sekali lagi kita lakukan. Coba tarik nafas dan coba tahan untuk setiap makna keindahan di dalam diri Ibu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahan dan buang nafas perlahan. Ya. Bagaimana Ibu? Sudah relax? Udah Ibu. Lebih Terima baik. kasih Ibu.
Ya, bolehkah kita sekarang memulai percakapan kita ini, Bu? Boleh Ibu. Ya, jadi ada Ya, Bu ya. satu anak, Ya, gimana, Bu? ada satu anak, iya ada satu anak namanya Rianti. Dia itu udah 2 minggu nggak sekolah. Memang sebelumnya pernah dia tidak sekolah, saya treatment sekolah lagi. Tapi sekarang udah 2 minggu ini sudah susah saya hubungi, kemudian teman-temannya juga tidak bisa menghubunginya. Saya bingung gitu. Sedangkan sekarang adalah menuju kenaikan kelas Ibu. Jadi, aduh saya pusing harus gimana gitu kan. Sedangkan yang saya tahu latar belakang anak itu ketika masuk ke sekolah pun yaitu menggunakan jalur afirmasi ya Bu ya. Jadi, karena di pas PPDB itu langsung kita home visit ke rumahnya dan memang kondisi rumahnya itu ya sangat memprihatinkan sih Bu gitu. Jadi saya Oh, inginnya jadi itu anak itu terus bersekolah dan bisa naik kelas. Cuman memang ya saat ini memang anaknya belum bisa dihubungi. Saya coba memanggil orang tuanya juga belum datang gitu. Seperti itu Ibu. Jadi di sini ada anak ibu yang bernama Rianti sudah hampir 2 minggu ini tidak masuk ke sekolah karena mungkin ada suatu dua hal. Lalu sebelumnya latar belakangnya memang dia sebenarnya berprestasi ya Bu ya. Iya. Dan juga tapi kondisinya setelah waktu itu pernah ke PDB memprihatinkan seperti itu ya Bu ya. Ya. Menurut Iya, Ibu jadi sendiri, emang kondisinya. coba Ibu, saya ingin bertanya sebentar untuk tujuan dari percakapan kita ini, harapan Ibu untuk percakapan ini apa sih Bu? Tujuan saya anak ini biar bisa bersekolah lagi Bu, ataupun misalkan dia tidak nyaman di sekolah, kalaupun mau pindah tidak apa-apa, asal dia bisa menyelesaikan dulu sampai kelas kenaikan kelas. Kalau dia mau, alhamdulillah kalau dia mau diteruskan di sekolah ini, kalau tidak yang penting dia meneruskan sekolah sih Bu, itu sih yang saya takutkan dia putus sekolah Bu, gitu. Ya, Ibu jadi ada ketakutan yang besar dia untuk putus sekolah, Ibu takut bahwa dia itu tidak bersekolah lagi seperti itu ya Bu Iya ya? betul Bu. Ya betul. Eh, apakah Ibu selama ini sudah mempunyai gagasan-gagasan atau ide untuk membuat dia dapat bersekolah kembali gitu Bu? Ya Bu, yang akan saya coba lakukan, yang pertama adalah saya akan berkolaborasi dengan guru BK ya gitu kan, untuk mengidentifikasi anak itu punya permasalahan apa. Saya juga akan berbicara dengan teman-temannya seperti apa, apakah memang ada permasalahan di sekolah ataukah di rumah. Kemudian setelah itu saya ingin memanggil Rianti dan orang tuanya. Saya ingin ngobrol dengan Rianti dengan dari hati ke hati itu Bu. Yang mudah-mudahan hatinya terbuka. Kemudian kalau bisa sih saya juga ingin bawa Rianti itu jalan-jalan atau enggak ngeliatin video tentang anak-anak yang kurang mampu, dan saya pengen bawa Rianti itu istilahnya ke panti asuhan biar dia itu terbuka pikirannya. Memang yang saya ketahui Rianti itu anak yang broken home ya. Jadi ayah dan ibunya itu memang sudah cerai gitu kan. Ayahnya buruh biasa dengan penghasilan yang pas-pasan gitu kan. Sedangkan Rianti yang mungkin tidak nyaman di sekolah gitu karena teman-teman SD-nya di sekolah lain, tapi sekarang ada selentingan dia juga pengen ke pesantren, dan hal itu memang tidak mungkin karena memang dari segi finansial itu ayahnya itu sangat kurang sih Bu gitu. Jadi saya pengen membuka mata hati anak itu gitu kan, kalaupun misal dia keadaannya kurang, biar dia bersyukurlah gitu, dia mensyukuri dengan apa yang dia miliki, jadi jangan ngelihatnya ke yang lebih atas lebih bawah, biar dia setelah dia terbuka ya mudah-mudahan dia bisa melanjutkan sekolah, biar bisa lebih semangat sekolah karena dia merasa yang dalam diri dia perlu disyukuri gitu. Itu sih Bu sih yang saya rencanakan seperti itu. Iya.
Ibu, baik. Berarti Ibu mempunyai planning-planning ke depannya atau rencana ke depannya itu yang pertama berkolaborasi dengan guru BK, lalu berbicara dengan teman-teman yang dekat dengan Rianti, dan juga memanggil Rianti dan berbicara dari hati ke hati. Juga Ibu untuk jangka panjangnya mungkin ingin mengajak Rianti ke panti asuhan, karena latar belakang dia yang dari broken home itu, dan ibu ingin lebih membuka mata hati dia supaya lebih terbuka bahwa dia lebih harus bersyukur terhadap apa yang Iya, terjadi di dalam dirinya seperti itu. betul Bu. Baik Ibu, saya ingin tahu Ibu, menurut Ibu faktor terbesar apa yang menyebabkan Rianti itu menjadi tidak bersekolah menurut Ibu? Yang faktor terbesarnya gitu yang Ibu apa sih rasakan Eh, gitu untuk Rianti anak tersebut? Kalau saya rasa sih faktor terbesarnya itu memang dia itu ya, kalau saya lihat kan dia berasal dari keluarga yang broken home ya, jadi dia diasuh hanya oleh ayahnya, dan itu pun ayahnya juga tiap hari pergi kerja, jadi itu merasa apa ya, sendiri itu kan, sedangkan juga di sekolah dia tipikal anak yang pendiam, jadi kurang bersosialisasi dengan yang lain, jadi mungkin ada ketidaknyamanan dalam dirinya sendiri sih Bu, yang itu mungkin belum bisa terpecahkan sampai saat ini gitu, sehingga dia merasa belum menemukan tempat yang nyaman, mungkin seperti itu sih Bu. Begitu ya Ibu ya. Jadi Rianti ini berasal atau latar belakang dari anak tersebut adalah anak yang broken home yang diasuh oleh ayahnya, sehingga merasa dia mungkin tidak punya siapa-siapa, tidak punya tempat untuk bergantung karena kurang lengkapnya personil keluarga, dan sehingga merasa tidak nyaman gitu ya Bu ya berada di sekolah gitu. Padahal Betul. bagaimana Bu menurut Ibu kalau misalkan dari skala prestasi dan atau misalkan skala apa ya nilai untuk Rianti, seperti apalah penilaian menurut Ibu, penilaian Ibu jika diberi skala sampai 1 sampai 10 untuk perilaku anak tersebut seperti apa sih Bu? Boleh saya mengetahuinya? Perilaku anaknya sih baik Ibu, anaknya tidak neko-neko, jadi anaknya rajin untuk mengerjakan tugas. Kalau skala 1 sampai 10 saya mungkin ngasih dia skala 8 sih Bu, dia cukup bagus Ibu gitu. Jadi makanya saya menyayangkan sekali ketika anak itu tiba-tiba drop dan tidak mau sekolah sih begitu. Hmm, begitu ya Bu ya. Betul sekali ya, mungkin ada apa ya kekecewaan di dalam diri Ibu padahal anaknya bisa Iya berprestasi Ibu. lebih gitu ya Bu. Ya, tapi Iya, kita mencari apa sih solusi gitu ya Bu ya untuk kedepannya. ya Mungkin kalau mudah-mudahan. misalkan ya Bu, Mm, gimana Bu? ya, enggak, ya mudah-mudahan ya apa yang saya rencanakan itu bisa terwujud, dan tujuan saya, harapan saya Rianti bisa sekolah lagi seperti biasa dan melanjutkan sekolah sampai dia lulus itu, sampai dia berprestasi lagi gitu sih Bu. Itu yang saya harapkan gitu, karena sayang Ya, sekali Bu. Hmm. harapan cahaya Ibu semoga Rianti tersebut bisa masuk kembali, meneruskan dan sampai lulus gitu ya Bu ya. Iya, iya. Sampai Terima bisa kasih Bu. meneruskan ke jenjang berikutnya kalau misalkan Iya Bu, gitu ya amin. Bu Itu ya. yang saya harapkan. Ya, kalau misalkan Ibu tadi sudah mengungkapkan beberapa rencana aksi atau ide gagasan yang sudah Ibu lakukan, yang akan sudah dan mungkin akan Ibu lakukan, mungkin ada alternatif lain tidak Bu untuk rencana kedepannya seperti apa? Saya juga akan meraih teman-temannya, jadi tidak cuma saya ya. Saya akan bawa teman-temannya untuk istilahnya home visit ke rumahnya gitu, biar eh, kan dia memang anaknya pendiam, biar ada yang meraih dia gitu di teman-temannya, biar dia merasa nyaman juga sih di kelas itu sih yang Bu, yang mungkin alternatif lain yang akan saya terapkan sih Bu gitu. Ya, berarti Ibu akan melibatkan teman-temannya secara aktif Iya, untuk berada di lingkungan Rianti supaya dia mendapatkan kenyamanan gitu ya Bu ya. Karena iya, mungkin betul, Bu. apa ya bila dengan Ibu saja takutnya ada
berjenjang gitu, jadi senggang, jadi segan anaknya Iya, untuk Ibu. mengungkapkan seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu sangat Hmm. bagus sekali untuk alternatifnya meraih teman-teman untuk pendekatan kepada Rianti seperti itu ya Bu ya. Iya, Ya, mungkin ada iya Bu. harapan yang kedepannya setelah permasalahan ini terselesaikan gitu Bu. Jadi harapan apa, Ibu menaruh harapan apa di dalam setelah permasalahan ini selesai Bu? Kalau permasalahan ini selesai, saya akan terus menjaga komunikasi ya, terutama dengan Rianti dan anak-anak lain, sehingga mereka bisa tetap bersemangat untuk belajar di sekolah sih Bu itu. Itu yang akan saya usahakan. Saya akan tetap menjalin komunikasi yang baik, kemudian komunikasi yang bersahaja dengan teman, dengan anak-anak, biar saya juga dekat dengan mereka, biar mereka kalau ada apa-apa, kalau ada permasalahan tidak segan untuk menceritakan semuanya sama saya sehingga kita bisa bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman sih Bu gitu. Betul Ibu. Karena mungkin kalau kita membangun kenyamanan di dalam sekolah itu akan membuat anak juga merasa terangkul ya Bu ya. Betul, luar Iya, biasa sekali alternatif dan juga apa capaian yang ingin Ibu raih setelah permasalahan ini selesai sangat luar biasa. Semoga dapat terlaksana dengan baik ya Ibu ya. Nah, menurut amin ya Ibu rabbal dari alamin. percakapan kita ya, simpulan apa atau nilai yang dapat Ibu raih atau temukan gitu dalam apa percakapan kita hari ini gitu Bu. Hmm, dari percakapan ini dapat saya simpulkan mungkin saya harus berkolaborasi dengan guru BK, kemudian dengan siswa-siswa yang lain yang sekelasnya, dan saya juga akan proaktif untuk melakukan home visit, dan saya juga akan mencoba untuk meraih hati Rianti, hati ke hati, biar saya tahu permasalahan seperti apa, sehingga saya bisa membantu apa yang menjadi kendala dia, sehingga dia bisa bersemangat sekolah lagi sih Bu. Itu yang saya ambil dari percakapan ini Bu. Hmm. Luar biasa sekali Ibu. Mungkin nanti betul sekali ya Ibu akan menggunakan beberapa tahapan yang tadi sudah Ibu rencanakan dan akan Ibu implementasikan. Terutama dengan guru BK, Ibu bisa berkolaborasi juga dan nanti menggunakan teman-temannya, bukan menggunakan ya, atau menjadikan teman-temannya sebagai alternatif komunikasi kepada Rianti supaya lebih tersampaikan gitu ya Bu ya, pesan Ya, dari Ibu terhadap anak tersebut dan juga melakukan kunjungan home visit dan juga nanti Ibu mungkin kedepannya akan menjaga komunikasi dengan baik untuk Rianti secara pribadi mungkin ya Bu seperti itu untuk membicarakan dari hati ke hati supaya terwujudnya apa yang ingin Ibu raih yakni Rianti kembali ke sekolah mungkin seperti itu ya Bu ya. ya, Ya, semoga ya Bu. mungkin dengan adanya percakapan kita ini akan menimbulkan suatu kebaikan dan kelegaan di dalam hati Ibu terutama untuk Ya Bu. permasalahan Rianti ini sehingga Ibu Ya, lebih semangat lagi dalam mengajar anak yang Ibu harapkan bisa kembali ke sekolah dengan keadaan yang happy sesuai dengan keinginan Ibu, cita-cita Ibu dan tujuan pendidikan kita tentunya ya Bu ya, yang berpihak pada iya, Ibu. Terima murid. kasih banyak, Ibu. Ya, terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu dan berbagi keluh kesah. Semoga menjadi suatu kelegaan buat untuk Ibu dan juga menjadi suatu kebahagiaan untuk Ibu dan saya. Mungkin apakah ada yang akan diungkapkan lagi atau kita cukupkan? Cukup, Ibu, ya. Mungkin cukup ya Bu untuk percakapan kita, sharing kita kali ini. Semoga memberikan banyak manfaat untuk Ibu dan Ya, saya terima kasih tentunya ya banyak, Bu ya. Ibu. Saya jadi lebih lega Terima kasih sekarang. juga Ibu. Alhamdulillah. Ya. Ya, Terima kasih Ibu. Mungkin sekian dari sama-sama, saya Ibu. dan jika ada kebutuhan saya kembali, mungkin bisa Ibu untuk kembali lagi dengan sungkan ya Bu ya. Ya, siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Mohon Ibu. Ya, mulai aja ya Bu ya. Iya, Ya, siap. berapa? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Kok hari ini tampaknya Alhamdulillah. Heeh, nggak baik. Tapi kok hari ini kayaknya tampak sedikit galau Bu ya. Iya, Bu Dina, ini saya sedikit galau sekali karena ada satu ini nih permasalahan di kelas saya. Hmm, kayaknya apa lagi bikin mumet ya Bu permasalahannya. Gimana kalau Hmm, kita apa kita pakai teknik stop dulu biar Ibu biar lebih rileks aja. Mau nggak Bu ya? Ya. baik Baik Ibu, Ibu, bagaimana? kita coba ya pakai teknik stop biar kita biar Ibu lebih tenang. Silahkan pejamkan matanya Ibu. Tarik nafasnya Bu. Tenangkan diri Ibu. Lepaskan semua beban Ibu. Ingatkan hal-hal yang positif tentang Ibu. Keluarkan nafasnya. Tarik nafas lagi. Ya, apa yang terjadi semua pasti bisa dilalui Ibu. Ibu pasti bisa, Ibu pasti hebat. Keluarkan nafasnya. Lakukan sekali lagi. Tarik nafas. Keluarkan. Ya, Ibu boleh membuka mata. Bagaimana perasaannya, Ya, Ibu? merasa lega sekali dan rileks sekali Ibu Dina. Terima kasih Iya, banyak. alhamdulillah. Sekarang kita mulai, Ibu. Mungkin ada yang ingin Ibu ceritakan sama saya, Ibu. Ada yang Ibu Ya, ingin Bu. sampaikan? Mhm. Ya, ini ada sedikit apa ya permasalahan di dalam kelas saya. Itu Mhm. ada dua orang murid yang dia memang apa ya mereka itu uh, mempunyai lebih lebih kelebihan daripada yang lain mungkin ya Bu, dan saya melihat mereka itu terlihat apa ya mereka tuh susah untuk ini ya untuk apa ya mengungkapkan gimana ya saya sulit menceritakannya, tapi saya mencoba relax lagi ya Bu ya. Ya karena Ya. mereka itu pintar mungkin ya Bu, jadi anak tersebut membutuhkan media yang tepat gitu Bu di dalam kelas, dan jadi kalau misalkan medianya monoton itu sehingga membuat mereka itu sangat apa sangat bosan terasa sepertinya gitu. Ada di sini ada Syifa dan Rudi, anak tersebut namanya. Mereka terlihat kalau misalkan saya memberikan materi dengan secara klasikal dan tidak menarik, itu rasanya mereka itu mau tidak mau gitu dalam pembelajaran yang saya lakukan, sehingga saya ingin bagaimana caranya menentukan media yang baik untuk mereka, Bu. Hmm. Menurut Ibu, mereka itu bosannya itu bagaimana Ibu bisa tahu kalau mereka itu bosan dengan pelajaran Ibu, Ibu? Ya, mereka itu selalu mengeluh dan kurang bersemangat, kurang termotivasi di dalam kelasnya, sehingga belajarnya padahal saya tahu potensi mereka itu sangat baik gitu di dalam kelas, tetapi karena mungkin pembelajaran saya kurang menarik untuk mereka, sehingga mereka itu mau tidak mau gitu, jadi itu kurang termotivasi, kurang semangat untuk belajar gitu. Jadi ada kebingungan tersendiri di dalam diri saya untuk mereka tersebut gitu. Tapi tadi Ibu bilang kalau sebelumnya mereka bersemangat ya Bu ya. Berarti sebelumnya pembelajaran dengan Ibu sudah menyenangkan kalau seperti itu Bu. Mohon maaf gimana Bu? Tadi Ibu apa? Mereka kan sebelumnya bersemangat ya Bu ya.
Iya, Sebelumnya iya, bersemangat ya justru tidak, belajar iya, sebelumnya sebelumnya. bersemangat subuh, tapi karena mungkin memang karena bosan atau mungkin karena mereka itu kurang termotivasi untuk pembelajaran sehingga membutuhkan memang banyak beragam media gitu Bu. Saya sendiri sebagai guru saya belum bisa menguasai media interaktif ya Bu. Seharusnya saya kan mampu menguasai media interaktif untuk lebih membuka wawasan terhadap peserta didik gitu Bu. Jadi saya gimana ya Bu ya, saya belum bisa menguasai ini teknologi dengan baik Bu gitu. Ibu media interaktif seperti apa yang akan Ibu berikan, tampilkan yang dibutuhkan anak-anak Ibu? Ya, media interaktif Apakah yang cukup? saya akan akan berikan mungkin media seperti yang bisa yang bisa pada pembelajaran gitu Bu, mengisi pada pembelajaran gitu. Jadi disesuaikan saja. Nanti misalkan tentang tumbuhan kan sekarang cuma menulis di papan tulis gitu ya Bu ya. Memang sih terkadang saya suka keluar gitu ya Bu untuk mencari suasana, tapi mungkin mereka juga kan membutuhkan media yang lebih konkret dan lebih audiovisual gitu Bu, sehingga mereka lebih disesuaikan dengan kebutuhan belajar atau gaya belajar mereka seperti itu Bu. Oh iya, jadi Ibu akan membuat atau membutuhkan membuat media yang istilahnya membuat mereka lebih bersemangat dan disesuaikan dengan gaya belajar mereka ya Bu ya. Betul Ibu, saya ingin seperti itu yang yang bisa memotivasi mereka sehingga mereka lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran saya gitu. Eh, Kira-kira bagaimana cara Ibu membuat media itu? Bagaimana langkah-langkah Ibu agar media tersebut bisa diwujudkan Ibu? Ya, mungkin kalau misalkan dari segi teknologi ya Bu ya, saya mungkin nanti akan bekerjasama dengan guru informatika seperti itu. Saya akan mencoba belajar untuk menggunakan atau membuat media-media yang interaktif untuk peserta didik saya karena saya belum menguasai dengan baik, dan mungkin nanti untuk gaya belajarnya sendiri saya melakukan asesmen kepada peserta didik saya gitu Bu, supaya saya dapat menentukan media yang sesuai dengan gaya belajar dan juga pembelajaran di kelas saya. Itu Bu mungkin alternatif saya. Jadi yang akan Ibu lakukan adalah yang berkolaborasi dengan guru TIK, kemudian Ibu juga akan membuat media belajar sesuai dengan hasil asesmen yang Ibu laksanakan. Kira-kira kapan Ibu itu akan dilaksanakan? Kira-kira mungkin harus secepatnya ya Bu, karena saya melihat anak-anak itu sangat tidak bersemangat gitu, kurang termotivasi karena pembelajaran yang monoton mungkin ya Bu ya, sehingga mereka itu membutuhkan memang secepatnya media. Mungkin saya nanti walaupun mungkin nanti di dalam prosesnya benar harus berproses karena mungkin saya tidak bisa menguasai dalam 1 atau 2 hari, tapi berproses gitu. Tapi saya sedikit-sedikit mau belajar Bu untuk hal tersebut. Ibu, Masya Allah, Ibu hebat sekali, Ibu. Ya, Ibu tetap semangat. Eh, Kira-kira harapan apa Ibu setelah permasalahan Ibu bisa menguasai media ini yang Ibu harapkan dari pembelajaran anak-anak di kelas Ibu? Ya, harapannya anak-anak bisa lebih semangat lagi untuk belajar, lebih termotivasi tinggi lagi untuk belajar, dan saya sendiri sebagai guru bisa menguasai untuk membuat media-media yang lebih interaktif, yang lebih menyenangkan untuk peserta didik saya, dan juga mungkin tidak menutup kemungkinan untuk lebih ke depannya lagi kalau misalkan saya sudah menguasai dengan baik, nanti anak-anak tersebut bisa juga menguasai teknik-teknik untuk melakukan untuk pembuatan media interaktif itu sendiri ya Bu ya.
Untuk harapan Hmm, saya seperti Masya itu, Allah Bu. Ibu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan baik ya Bu, Masya Allah. Luar biasa sekali, Amin. jadi harapan Ibu. Eh, Lalu bagaimana kesimpulannya Ibu dapatkan dari percakapan ini Ibu? Hmm. Simpulan mungkin dari percakapan ini saya semakin lega ya Bu ya, karena sudah bisa Ya. bercerita dan apa ya, bisa menemukan solusi. Ternyata Hmm. eh, bisa gitu ya, nanti saya mungkin mempunyai planning-planning ke depannya untuk membuat motivasi terhadap peserta didik saya supaya lebih bersemangat lagi di dalam kelas, supaya tidak mengeluh lagi gitu Ibu. Saya ingin membuat media yang lebih bervariasi dengan berkolaborasi dengan guru teknik informatika dan komputer, dan lalu saya juga ingin mengasesmen gaya belajar mereka secara berkala supaya saya menemukan bagaimana gaya belajar mereka dan terus menyesuaikan media yang dibutuhkan dengan apa sih yang mereka harapkan di dalam kelas dalam pembelajaran supaya sinkron ya Bu ya. Dan juga mungkin nanti Betul kalau Bu. misalkan saya sudah bisa, saya akan membuat media yang banyak untuk mereka supaya lebih aktif dan kreatif lagi mereka di kelas, dan juga mungkin suatu saat akan menularkan jika saya benar-benar sudah Hmm. menguasai kepada peserta didik saya. Seperti itu Ibu yang saya akan Luar biasa lakukan dan sekali ya Bu kesimpulan ya. saya hari ini. Ya, jadi memang kolaborasi juga masih diperlukan ya Bu ya, biar kita bisa belajar lebih banyak lagi dan memang media itu adalah salah satu alat atau cara agar anak-anak lebih fokus, lebih bersemangat untuk belajar. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan, harapan Ibu segera tercapai ya Ibu ya. Dan mudah-mudahan pembelajaran anak di kelas lebih bersemangat lagi, Rudi dan Sipa lebih tidak bosan lagi, biar mereka potensinya lebih keluar karena memang tugas kita adalah untuk membuat anak-anak belajar dengan lebih dengan bahagia ya Ibu ya. Ya Ibu ada Terima masih kasih ada banyak yang ingin Ibu. disampaikan? Mungkin sudah cukup Ibu, itu ngobrol-ngobrol kita, percakapan kita kali ini sangat membuat hati saya lega dan bahagia sekali Ibu karena Alhamdulillah. bisa sharing dengan Ibu. Terima kasih banyak Ya, Ibu. terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain Terima kesempatan, kasih. Ibu. Terima kasih banyak. Amin. Terima Assalamualaikum. kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya.